Shalom jemaat Tuhan sekalian, apa kabar? Kiranya damai sejahtera Allah menyertai semua jemaat di mana saja berada ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi sumber berkat, sumber kekuatan, sumber inspirasi bagi kami semua jemaat Tuhan di mana saja berada. Oleh karenanya Tuhan, Engkau berkati hati dan pikiran kami supaya kami boleh menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan firman Tuhan yang ditaburkan saat ini. Saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan khotbah, yaitu epistel Minggu Advent pertama. Epistel Minggu Advent pertama yaitu tanggal 29 November tahun 2020. Nah, topik minggu kita kali ini mengatakan nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Sekali lagi, nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Nas epistel kita untuk hari Minggu Advent pertama minggu depan yaitu diambil dari Injil Lukas pasal 12. Sama-sama kita baca mulai ayat 35 sampai 40. Mari kita ambil Alkitab kita. Saya akan baca untuk kita semua. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 40. Judul perikopnya kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel sangat menanti-nantikan kedatangan Mesias, Juru Selamat. Ekspektasi mereka bahwa Juru Selamat yang mereka nanti-nantikan adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang kelak mereka harapkan bisa membawa pembebasan agar mereka bisa terbebas dari cengkraman jajahan bangsa Romawi. Namun mereka sangat kecewa sekali karena ternyata Yesus Kristus yang datang itu tidak seperti ekspektasi mereka ya. Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba di Bethlehem, bukan di istana. Tuhan Yesus menunggang keledai, bukan kuda yang gagah. Tuhan Yesus lemah lembut, disalibkan. Jadi mereka kecewa. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Namun kita orang percaya, orang Kristen percaya bahwa Yesus atau nubuatan tentang kedatangan Juru Selamat untuk menebus dosa manusia itu sudah digenapi pada masa Natal yang kita peringati untuk mengingat bahwa Yesus datang kali pertama untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa melalui karya salib yang dikerjakannya. Jadi Advent yang kita rayakan saat ini adalah Advent untuk menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kali kedua, Maranatha, yang kedua kalinya. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa itu Advent? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Advent artinya masa penantian,
masa sebelum Natal. Jadi bolehlah diartikan secara bebas Advent itu adalah masa penantian. Siapa yang kita nanti? Yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua. Sekali lagi, yang kita nantikan pada masa Advent seperti ini adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Perlu diketahui bahwa tidak semua gereja-gereja menerapkan kalender gerejawi. Ya, hanya gereja-gereja Protestan saja dan Katolik yang menerapkan kalender atau nama-nama minggu. Jadi minggu kita minggu depan disebut minggu Advent pertama. Jadi masa Advent pertama atau di masa Advent seperti ini yang kita nantikan, yang kita ingin renungkan adalah bahwa kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebab kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dinubuatkan atau diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus, dijanjikan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita orang percaya sesuai dengan iman kita menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Lalu seperti apa kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Nah, ada cerita sebuah rumah disatroni gerombolan pencuri. Kebetulan jam 1 subuh hujan rintik-rintik, membuat tuan rumah lengah. Tuan rumah tidak waspada, tidur lelap, sehingga pencuri berhasil masuk dan mengumpulkan semua barang-barang berharga di rumah tersebut. Jadi hebatnya sebelum mereka kabur membawa barang-barang berharga tersebut, mereka sempat makan terlebih dahulu, karena kebetulan di meja dapur masih tersedia nasi dan lauk pauk yang enak-enak, sehingga sebelum mereka kabur mereka sempat makan terlebih dahulu sampai kenyang. Ini menunjukkan bahwa tuan rumah betul-betul tidak waspada, betul-betul lalai, sampai-sampai pencuri bukan hanya membawa kabur barang-barang mereka yang berharga, bahkan makan terlebih dahulu. Ini menunjukkan kelalaian. Nah, kedatangan Tuhan Yesus Kristus sama seperti kejadian ini. Tidak seorang pun yang tahu kapan dia datang. Seperti pencuri tadi tidak tahu kapan pencuri datang. Sama seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal pertama, ayat pertama. Kisah Para Rasul ayat pertama, di pasalnya yang pertama dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu pasti, namun tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya, kapan jamnya, kapan harinya, kapan minggunya, seperti pencuri tadi. Lalu pertanyaan, untuk apa dia datang kembali untuk kedua kalinya ke bumi ini? Tentu untuk menjemput gerejanya sebagai mempelai perempuan dan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, seperti khotbah kita di minggu ujung tahun yang lalu, ujung tahun Parhuriawan di minggu yang lalu. Lalu kembali ke topik minggu kita yang mengatakan nubuatan tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Kita baca dari epistel kita yaitu Lukas 12 ayat 35 sampai 40 tadi. Nah, ayat 35 sampai 40 ini berbicara tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan orang Kristen akan kedatangannya. Sebab tidak seorang pun yang tahu akan kedatangannya, sebab kedatangannya ibarat pencuri di malam hari. Kembali 1 Tesalonika 5 ayat 2. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2, apa dikatakan di sana? Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri malam hari. Oleh karenanya, sekali lagi kita harus selalu waspada dan bersiap-siap menyongsong kapanpun kedatangannya. Kita harus selalu siap, waspada, dan siap. Nah, seperti tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita
pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Jadi kesiapan hati kita adalah tetap menjaga hidup kita supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan. Inilah sikap kita. Sikap yang menunjukkan bahwa kita waspada. Yaitu sekali lagi tetap menjaga supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebab penantian itu diibaratkan olahraga lari. Jadi hanya yang mencapai finish saja yang memperoleh hadiah. Jadi tidak bisa dikatakan di dalam sebuah lari ada orang pertama berlari, dia dulu di depan, tetapi ketika menjelang garis finish dia dilewati orang lain, dan orang lain tersebut yang berhasil finish terlebih dahulu. Dia tidak bisa mengatakan, juri, saya protes, pialanya harus dibagi dua, karena saya juga memimpin mulai dari start sampai di tengah. Tidak bisa begitu, ya, tidak bisa begitu. Hanya orang yang mencapai garis finish yang memperoleh hadiah. Jadi orang Kristen harus tetap setia. Sekali lagi, orang Kristen harus tetap setia sampai finish, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua. Jadi dia adalah misalnya orang yang membangun gereja, merintis pelayanan gereja, merintis pembangunan gereja, merintis pelayanan. Tiba-tiba di tengah dia murtad, meninggalkan Yesus. Lalu Yesus datang kedua kalinya sebagai Tuhan dan Raja dan Hakim. Lalu dia mengatakan, Tuhan Yesus, kan saya yang mendirikan gereja itu. Kan kalau tidak ada saya, gereja itu tidak akan berdiri. Oh no. Tidak seperti itu. Walaupun engkau yang mendirikan gereja, engkau hamba Tuhan, engkau si tua pelayan, tapi kalau di tengah-tengah murtad meninggalkan Tuhan, tidak mencapai finish, tidak berhak untuk mendapatkan hadiah, tidak berhak untuk mendapatkan mahkota kehidupan, hidup yang kekal. Tidak. Sebab seperti olahraga lari, sekali lagi hanya yang mencapai finish yang berhak mendapatkan hadiah. Seperti tertulis atau selaras dengan apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Sekali lagi, selaras seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, memperoleh kehidupan kekal, memperoleh mahkota kemuliaan. Jadi kesimpulannya adalah berlarilah, mengejar finish supaya mencapai tujuan. Jangan stop di tengah-tengah. Jangan murtad, jangan meninggalkan Tuhan, sebab Tuhan hanya memperhitungkan kita kalau sampai ke garis finish, tidak di tengah-tengah. Kedua, hiduplah kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, agar sebagai bukti bahwa kita menerima darah Yesus yang menguduskan kita. Jadi percuma saja kita menerima Yesus, percaya darah Yesus, percaya Yesus mati di Golgota untuk dosa-dosa kita, tetapi kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak seperti itu. Sebagai bukti bahwa kita menerima Dia, menebus kita, darahnya menebus kita. Tunjukkan untuk komitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketiga, setialah, setia. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin hari semakin merindukan persekutuan bersama-sama dengan Dia. Selama hari menjelang hari Minggu Advent pertama, persiapkan keluarga kita, persiapkan hati kita. Mari kita berduyun-duyun, beramai-ramai datang ke rumah Bapa di mana saja engkau bergereja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu di hati kami Tuhan, supaya kami tidak sebagai pendengar-pendengar belaka, tetapi sekaligus juga sebagai pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, jemaat-Mu yang sakit sembuhkan, jemaat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, jemaat-Mu yang sedih Engkau hiburkan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup, supaya kami boleh melihat bahwa Tuhan sungguh baik, sehingga kami boleh datang beribadah di minggu tanggal 29 November, minggu Advent pertama di rumah-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan.